Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menghargai perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis terkait. Berikut kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kali ini. Toleransi. Pengertian toleransi secara etimologi. Pengertian toleransi berasal dari bahasa Latin tolerance, yang artinya menahan diri. Secara terminologi, pengertian toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Pengertian toleransi juga bisa dimaknai dengan kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Salah satu bentuk toleransi adalah menunjukkan rasa hormat kepada orang lain atau kelompok yang berbeda pendapat, agama, budaya, dan ras. Dengan sikap toleran, diskriminasi antar golongan dapat dihindari. Surat yang menerangkan tentang toleransi yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, ayat ini memberitahukan bahwa manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga pada hakikatnya mereka setara. Kedua, keragaman adalah sunnatullah, karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Yang ketiga, keragaman itu bukanlah untuk saling memusuhi, melainkan untuk saling mengenal, saling bekerja sama, dan saling memberikan manfaat. Yang keempat, seluruh manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Yang kelima, Allah Maha mengetahui segala hal yang dilakukan oleh manusia termasuk bagaimana tingkat ketakwaan mereka dan bagaimana sikap mereka terhadap manusia lainnya khususnya terkait keragaman. Yang keenam, ayat ini mengajarkan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi. Penerapan surat Al-Hujurat ayat 13. Sikap toleransi harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Berikut contoh-contoh penerapan sikap toleransi di lingkungan bermasyarakat. 1. Toleransi di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat adalah yang pertama, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedua, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Ketiga, saling tolong-menolong antar warga ketika melaksanakan hari raya. Keempat, ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. 2. Toleransi di lingkungan keluarga. Penerapan sikap toleransi dalam keluarga yaitu yang pertama, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Kedua, membantu pekerjaan orang tua di dalam rumah tanpa disuruh. Ketiga, membantu kakak atau adik yang sedang membutuhkan bantuan. Keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur. Kelima, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Toleransi di lingkungan sekolah. Sikap toleransi dalam sekolah yakni yang pertama, tidak membuat gaduh suasana sekolah. Kedua, menghargai perbedaan pendapat teman. Ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Keempat, menghargai teman yang sedang beribadah. Kelima, tidak membedakan suku, agama, ras dalam menjalin pertemanan. Cara mengajarkan toleransi.
Cara orang tua untuk mengajarkan toleransi pada anak-anak yaitu 1. Memberikan contoh bersikap menghargai orang lain. 2. Berhati-hati dalam membicarakan. 3. Kebiasaan orang-orang yang berbeda. 4. Membantu anak dalam memahami nilai toleransi. 5. Menjawab dengan jujur jika anak bertanya tentang kebiasaan beragama dan berbudaya. 6. Memberikan anak untuk bersosialisasi. 7. Menjaga dan mengawasi anak dalam proses sosial. Hukum bacaan mat dan wakof. Menurut bahasa, wakof artinya berhenti atau menahan. Wakof dibedakan menjadi 5 macam, yaitu wakof lazim, wakof jaiz, wakof murokobah, wakof maknu, dan sakta. Wakof lazim artinya harus berhenti. Wakof jaiz artinya boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Wakof murokobah atau mu'anakoh artinya harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Apabila pembaca Al-Quran mendapati tanda wakof sakta, maka ia harus berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.